yang aku rasain pada saat papa masuk Islam itu sedih itu pasti ada, dan Zelda akan selalu mendoakan buat papa yang terbaik. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya staff ya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu pesan dan kesan dari anak gadis Ustadz Agustan ketika dia melihat ayahnya pindah keyakinan, dan bahkan dia sudah memberikan pesan untuk tetap mendukung ayahnya untuk berbuat baik, bahkan dia menjadi seorang pendoa bagi ayahnya. Teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Yang aku rasain pada saat papa masuk Islam itu sedih itu pasti ada, karena siapa sih yang gak sedih kalau misalnya orang tua sama anaknya beda iman gitu, apalagi kayak dari kecil sama papanya udah diajarin agama apa sih kan, oh agamanya itu gini gitu. Jadi sedih pasti ada, tapi sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai ngelepasin, oh it's okay lah, gak apa-apa gitu, papa udah ambil jalannya sendiri, karena papa juga punya hak buat ya mengatur kehidupan papa mau pilih agama yang mana itu juga haknya papa, akunya juga bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngelarang atau apa kan. Ya mungkin itu pilihan yang tepat buat papa, jadi ya udah sama aku, ya udah aku terima aja gitu. Terus harapan aku ke depannya buat papa, ya apa ya, harapan aku terus berbuat baik kepada semua orang, terus pertahankan sabarnya papa yang sekarang. Terus ya Zelda akan support apapun yang papa lakukan, apapun yang papa kerjakan, Zelda akan selalu support buat papa, dan Zelda akan selalu mendoakan buat papa yang terbaik. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya staff ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seuhuah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara muslim, saudara ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Zelda, anak gadis Ustadz Agustan, di mana dia menyampaikan bagaimana perasaannya ketika melihat ayahnya sudah pindah keyakinan atau dari Kristen ke Islam, dan dia merasa sedih. Ya wajar, karena ketika dia melihat ayahnya pindah keyakinan, pasti ada rasa sedih teman-teman. Yang namanya anak dengan orang tua itu di dalam kekristenan itu bukan hal yang wajar ketika ada keluarga kita pindah keyakinan atau beda keyakinan dengan kita teman-teman ya. Itu bukan hal yang wajar bagi Kristen. Jadi bagaimanapun itu sudah kenyataan. Apa yang dia sampaikan bahwa hari demi hari ya lama-lama dia belajar menerima kenyataan itu, dan bahkan dia memiliki satu harapan
agar ayahnya ketika pindah agama agar lebih baik lagi dari yang sebelumnya mungkin. Dia berharap tadi supaya bapak atau ayahnya itu bisa berbuat baik, bisa sabar. Nah, tetapi kita melihat kenyataan di dalam kehidupan Ustadz Agustan tidak sesuai dengan harapan anaknya ya. Mungkin anaknya berharap supaya ayah saya ya semakin baik, terus-terus berbuat baik. Tetapi pada faktanya justru menyakiti hati anaknya. Karena kita tahu bahwa Ustadz Agustan ini selama dia masih sehat kemarin itu teman-teman, dia suka membuat konten untuk menghujat kekristenan, menghina amanat agung, menghina Alkitab. Nah, itu sudah jauh dari apa yang diharapkan oleh anaknya sebenarnya. Dan yang ketiga teman-teman, seterusnya, dia berkata bahwa siap dia menjadi pendoa bagi ayahnya supaya yang terbaik. Nah, Agustan kita lihat sekarang dia dalam kondisi sakit dan kemarin lagi viral videonya ketika dia kecewa terhadap umat muslim dan juga khususnya beberapa oknum ustadz ya, ketika tidak ada seorang pun yang merespon ketika dia menelpon mungkin ya, dia telepon berhari-hari beberapa ustadz, tidak ada yang merespon untuk mendoakan dia. Sebenarnya dia telepon itu mungkin dia minta didoakan teman-teman, tetapi tidak ada satupun yang merespon. Jadi begitulah manusia. Istilahnya kita jangan terlalu berharap kepada manusia karena suatu saat kita pasti akan kecewa. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Nah, kita lihat kemarin yang pernah saya bahas ketika Ustadz Agustan ini dia membuat satu konten ya, satu konten dan mencoba bercakap-cakap dengan anaknya atau berdialog dengan anaknya. Dia memberikan tawaran yang cukup spesifik kepada anaknya. Apa itu? Supaya anaknya ini bisa pindah agama. Dia berkata kepada anaknya, bagaimana kalau kamu mendapat hidayah atau masuk Islam? Nah, apa kata Agustan? Jutaan orang yang mendoakan kamu. Dia berkata begitu sama anaknya. Jutaan orang mendoakan kamu supaya kamu masuk Islam. Nah, teman-teman, jangankan jutaan orang yang mau mendoakan anaknya, lihat pada kenyataannya, satu orang pun tidak ada yang datang untuk mendoakan dia. Nah, dia memberikan satu tawaran yang menurut saya itu tidak perlu diresponi oleh anaknya sebenarnya. Tetapi puji Tuhan, sekalipun Agustan dia sudah memberikan beberapa tawaran yang cukup menarik. Yang pertama, jutaan orang mendoakan anaknya supaya masuk Islam. Dan yang kedua, teman-teman, kemarin dia berkata bahwa kalau kamu masuk Islam, dia akan buat pesta besar-besaran katanya. Nah, itu tawaran kepada anaknya supaya bisa masuk Islam. Tetapi saya percaya bahwa kalau iman anaknya Silda itu tetap kepada Yesus Kristus, saya percaya bahwa dia akan tetap setia. Karena saya melihat dari jawaban-jawaban Silda ini ketika dia berdialog dengan ayahnya terkait dengan ketuhanan Yesus yang diimani oleh anaknya Silda. Nah, ternyata Silda benar-benar yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Dan ketika dia mati, dia bangkit kembali untuk membuktikan bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Itu cukup luar biasa teman-teman. Nah, saya percaya bahwa kita semua umat Kristiani akan mendoakan Ustadz Agustan yang kondisinya sekarang ini. Dan saya percaya juga keluarganya akan pasti mendoakan dia. Saya berharap kepada Pak Ustadz Agustan supaya tidak terlalu banyak berharap kepada manusia. Mungkin terlalu berharap kepada Kristen atau yang Muslim juga. Ya karena setiap umat itu pasti manusia. Yang para ustadz juga manusia, yang mungkin para pendeta juga manusia, yang dimana nanti ada saat-saatnya mungkin kita kecewa.
mungkin ada sesuatu hal yang tidak sesuai harapan kita dari mereka. Nah, jadi lebih baik mengandalkan Tuhan saja menurut saya, dan kemudian bertobat dari perbuatan yang sia-sia. Itu yang perlu saya sampaikan teman-teman. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya percaya ketika Zelda melihat apa yang dialami oleh orang tuanya dalam kondisi seperti itu, tidak ada yang peduli satu orang pun Ustadz mualaf. Nah, justru saya yakin bahwa Zelda ini semakin kuat imannya kepada Kristus. Karena kalau orang tidak peduli dengan dia, Tuhan pasti peduli dengan dia. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.